ada lagi Sonian misalnya dengan buku. Nah, jadi jadi ini sangat disayangkan kalau tidak ikut gitu. Jadi harus ikut supaya kita belajar. Apalagi tadi saya dengar dari Ibu Ai ya, seorang guru bahasa Indonesia di Dayakolot, Bandung. Kata Bu Ai, bisa saja Pak, itu dipelajari, ada namanya puisi baru katanya. Oh ya, senang-senang. Jadi bisa juga disampaikan kepada anak-anak. Walaupun kalau menurut saya memang sulit ya kalau Sonian. Saya tuh apa ya, memang saya nggak begitu pandai untuk membuat puisi, jadi kalau Sonian agak sulit. Tapi bagi saya kita harus belajar, tetap harus belajar ya. Kalau pola-pola aja mungkin bisa, kalau pola-pola aja. Tapi kan ada unsur-unsur dalam sebuah puisi yang harus dipenuhi, nggak sekedar pola ya gitu. Nah, beda dengan sinquain, pola-pola aja, tapi ketika masuk unsur-unsur lain boleh saja itu pengembangan. Nah gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah materi ini disampaikan oleh narasumber Ibu Neng Sri Supriyatin, beliau itu berguru langsung loh dengan apa namanya, founder atau apa namanya ya, yang penemu Sonian ini gitu. Nah, jadi kita jangan sampai ini, jangan sampai kita putus gitu. Belajarnya justru loncat ke orang yang nggak pernah belajar Sonian dengan matang. Itu saya lihat ya, ada di grup di Facebook. Kok saya bilang baru sekali belajar Sonian jarak jauh, jauh dia langsung udah jadi narasumber gitu. Saya bilang kita saja yang belajar Sonian sampai beberapa lama ya dengan narasumbernya gitu, masih kayaknya sulit gitu. Dia yang jauh terus kemudian langsung buka kelas Sonian berkali-kali. Nah, jadi kadang-kadang khawatir gitu, hanya belajar pola itu khawatir. Maka itu kita harus benar-benar nih, kalau Bu Neng Sri Supriyati ini muridnya langsung nih dari Kang Soni. Jadi kita belajar dengan Bu Neng. Termasuk Bu Dede nih, orang-orang Tasik mah pada ikut belajar langsung dengan Kang Soni ya, almarhum. Alhamdulillah, terima kasih kepada almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya. Dan ilmunya ini kita gunakan untuk hal kebaikan ya, bukan untuk hal-hal yang buruk, karena beliau tidak akan ridho, tidak akan ikhlas ya kalau kita menjadikan buah karyanya ini menjadi hal-hal yang tidak berguna, tapi kita jadikan hal-hal berguna. Apalagi kalau menurut saya nih ya, unsur-unsur Sonian itu ada unsur-unsur penanaman budi karakter gitu ya. Jadi anak itu akan tumbuh jiwa seni ya kan, tumbuh apa namanya ya, rasa apa ya, jadi ada menghaluskan jiwa ya gitu, supaya yang sekarang ini kita melihat nih banyak yang miris ya, katanya karakter perilakunya itu yang kurang, sebagian ya, maaf tidak semua siswa, sebagian. Nah yang kurang itu mungkin kalau belajar dengan hal-hal seperti ini, dia akan terasah, jiwanya akan menjadi lebih bagus. Nah itu mungkin yang diharapkan salah satunya oleh Kang Soni ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti dengan Bu Neng ini Bapak dan Ibu boleh bertanya-tanya ya. Boleh mungkin ada sesi latihan, saya nggak tahu, nanti kita ikuti aja. Karena waktunya lama sampai pukul 9:30. Itu kalau bisa mah jangan lebih, karena Bu Nengnya juga sedang merawat anaknya. Nanti Bu Dede akan mengatur. Nanti kalau pasif Bu, dicolek-colek aja. Dicolek-colek aja ya yang Ibu kenal. Ayo mangga bertanya gitu. Ayo latihan gitu ya. Supaya nanti kelihatan kalau ada bentuk latihannya, jadi kelihatan betul salahnya. Kalau cuman oh iya, oh iya, oh iya, takutnya dia nggak tahu ya gitu. Nah, nanti setelah itu kita berlanjut besok di grup WA oleh Ibu Dede Rostiana. Ibu Dede juga kebetulan dari Tasik. Bu, dengan Bu Neng teh satu kota, satu wilayah, satu kecamatan. Jauh ya, Bu? Oh, berdekatan itu satu. Oh, Dekat, berdekatan dekat ya. banget. Kabupaten atau kota ya? Kabupaten atau kota? Kabupaten, kabupaten. Kabupaten Cuman boleh Tasik ya. mengajarnya Ngajak di saya. di Man ya. Iya. Nah, apalagi kalau dekat Maya, jadi bisa saja berkomunikasi langsung ya. Oke. Jadi nanti di grup WA-nya itu benar-benar dibimbing. Nah, antara narasumber dan PJ nih, Bu Dede benar-benar aktif ya, Bu. Karena nanti mungkin bisa saja Bu Dede kunci grupnya untuk mendengarkan pembahasan dari Bu Neng, gitu ya. Karena kalau sedang dibahas, kemudian ada yang nyelonong, ada yang lain, info lain, jadinya
nggak fokus. Nah, bisa saja mungkin pakai strateginya Kang Dodi. Jadi bagi yang ingin mau dikurasi ke PJ-nya dulu gitu. Berarti ke Bu Dede dulu. Dari Bu Dede baru ke Bu Neng. Dari Bu Neng baru di-share di grup. Jadi yang share grupnya Bu Neng. Jadi dengan demikian nanti akan terkurasi. Paling kita sulit mengontrolnya. Yang mengirimkan Sonianya tahu nggak pada saat dikurasi? Kadang gitu. Nggak tahu Pak, sudah kelewat di grupnya. Wah, itu repot. Padahal harusnya ketika dia sudah kirim ke Bu Dede, dia harus sudah menunggu di grup kapan dikurasinya. Sehingga dia bisa simpan. Nanti mohon itu yang sudah dikurasi disimpan. Difailkan oleh si empunya, si punyanya. Atau nanti Bu Dede akan membantu. Tapi kan mungkin Bu Dede itu kan tidak akan full siang malam nongkrongin grup ya kan gitu. Maka itu sering terjadi ada kok saya sudah kirim kok hilang. Ya itu harusnya tanggung jawabnya masing-masing dong. Nah, itu ya. Jadi PJ mah hanya menerima lalu itu yang narah hubung di flyer itu punya nomor teleponnya PJ ya. Nomor teleponnya Bu Dede. Jadi bisa menerima ke nomor teleponnya Bu Dede kirim ke Bu Nengnya baru share ke grup. Nanti yang menyimpan masing-masing kalau sudah dikurasi. Kalau ada yang kurang jelas, bisalah mungkin langsung ke Bu Neng. Tergantung Bu Nengnya nanti, ya gitu. Nanti saya berharap itu yang menulisnya lebih dari 30 orang. Gitu, kita berharap. Karena makin banyak makin bagus. Berarti makin banyak yang menguasai Sonian, makin banyak yang mau mengembangkan warisan ini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah baru yang mendapatkan sertifikat yang ikut selesai diklat ya. Tidak yang malam ini Bapak dan Ibu, kita tidak membuatkan sertifikat webinar. Mohon maaf, kita tidak membuatkan sertifikat webinar. Kita hanya membuatkan sertifikat diklat. Supaya tidak double sertifikatnya, gitu ya. Kita pernah tuh bikin double. Akhirnya dia tanya, Pak, sertifikat saya hilang, minta lagi. Yang mana gitu kan. Jadi kita enggak ya, kita akan buatkan sertifikatnya nanti setelah selesai diklat. Itu pun bagi yang memenuhi persyaratan yang akan disampaikan di grup ya Bapak dan Ibu. Kalau yang sekedar mau belajar aja enggak apa-apa, bagus sekali ya. Yang mau ikut sampai latihan menerbitkan bukunya juga bagus sekali. Itu saja dari saya. Mangga dilanjutkan Bu Dede, Bu Neng, santai saja. Waktunya masih ada 1 jam ya seperempat. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali. Apa ya itu pembekalan dari seorang Pak Haji Sam yang luar biasa prestasinya, dedikasinya. Kemarin ada dapat penghargaan apa tuh? Nih enggak ini hebat luar biasa. Makasih ya Bapak dan Ibu, itulah tadi bagaimana penjelasan teknisnya dari Pak Haji bahwa kegiatan menulis ini tidak sampai di sini malam ini, tapi harus sampai selesai, sampai Bapak dan Ibu tergabung dalam antologi buku, ya. Itu kan kegiatan kita di malam ini adalah fondasinya nanti untuk menyemangati Bapak dan Ibu terus sampai menjadi karya yang hebat, karya Bapak dan Ibu yang di sini. Kang Dodi, terima kasih juga Kang Dodi. Bagaimanapun, wah saya di sini juga atas motivasi beliau ya, selalu. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji bahwa Pak Soni guru kami ya, guru kami beliau. Bahkan saya sering berkunjung dulu untuk hanya belajar dulu ya. Nah, stop itu ketika ada COVID ya, kami sampai beliau meninggal gitu ya. Apa jedanya? Tapi tetap di hati kami, mudah-mudahan beliau ada di sisi Allah ya, ditempatkan di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan ya, inti dari kegiatan ini, marilah kita dengarkan paparan dari narasumber kita, Ibu Eneng Supriyatin, dan beliau adalah seorang pengajar juga sama seperti kita ya di MAN
Sukarame gitu ya, lupa lagi ya. Bu Neng di mana Bu Neng? Profilnya belum disampaikan ke saya. Ada Bu Neng mau ini aja Sudah menyampaikan. ada di WA Teh. Oh di WA. Oh Iya, ya. Maaf ya. sama Tidak materi, mendadak sama materi. begini ya. Iya, Mohon maaf Bapak dan iya, Ibu. Ini teh benar-benar mendadak. iya, Kita itu acaranya untuk minggu depan itu. Oh iya ada ini ya. Maaf maaf. iya. Iya. Dadakan Teh, Eh, nggak apa-apa. niatnya minggu depan. Tapi saya komunikasi. Iya, Ya iya aja minggu depan ya. iya, iya. Ternyata kita eh, 16 itu hari ini ya Bu Neng. Bapak dan Ibu, marilah kita telusuri profil dari Ibu Neng ini ya. Kalau saya, oh ya, saya itu Ibu Dedi Rostiana ya. Saya seorang pengajar juga dari SMP Pesantren Cintawana. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Kang Dodi, juga Pak Haji yang telah memberikan kesempatan pada malam ini untuk memimpin acara kegiatan ini. Dan baiklah, ini seorang Ibu Neng Sri Supriyatin MPD memiliki nama pena Bening Kusuma Ningtyas Ajahra. Ada di FB-nya ya, Bu. Di IG juga ada mungkin ya. Kenapa Bening ini ya namanya, mungkin nama putrinya ya. Ia lahir di Tasikmalaya, alumnus S1 Universitas Tasikmalaya Unsil, dan juga S2 di Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut. Karya sajak dan cerpennya termuat di Surat Kabar Priangan, di rubrik budaya, dan Harian Umum Pikiran Rakyat di rubrik Hasanah juga. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak dan Ibu, adapun antologi tunggal yang sudah dikaryakannya, sudah beberapa buku dia tuliskan, diantaranya Kalam dari Arafah, antologi bersama, ya antologi bersama juga udah banyak ya Bu Ning. Wah, udah beberapa nih, diantaranya Kampung Bulan 2012, Indonesia dan titik 13, dan antologi puisi 100 penulis perempuan KPPI ya 2014, juara kedua penulis esai Anugerah Surya Award 2016, dan masih banyak lagi. Wah, keren banget ya. Ia juga bermain film Perjuangan Asyahid Kahajat Mustafa. Ada ya, terlintas waktu itu ya, saya pernah nontonnya, cantik sekali Bu Neng ya. Film pendek Man 1 Tasikmalaya, belajar menulis secara tidak langsung dari Kang Acep Jam Nur dan Sony Farid Maulana, sempat aktif di UKM Teater 28. Bahkan kalau Pak Acep Jam Nur masih saudaraan ya Bu Neng, deket lagi tetanggaan. Jadi Bu Neng ini jangan diragukan lagi kompeten dalam puisi, apalagi bahasa Indonesia ya jurusannya. Wah, luar biasa. Ia mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Tasikmalaya. Oh iya, tepatnya Sukamana. Saya suka tukar sama Sukarame ya, Singaparna Tasikmalaya. Prestasi sebagai guru berprestasi tingkat Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017. Peraih Satya Lancana Karya Satya Presiden RI Joko Widodo 2024. Bunga Rampai Puisi Meski Serupa Serbet, e-book penerbit Komunitas Menulis Pontang Tritayasa, Juni 2018. Foto hidup, Benihkan hati, jernihkan pikiran. Emailnya bisa Bapak dan Ibu catat, Nengsri Supiatin gmail.com. HP-nya 081224976188 seperti yang tertera di flyer Bapak dan Ibu. Itulah tadi profil Bu Eneng yang sangat luar biasa. Wah, prestasinya juga sudah sangat luar biasa. Dan sekarang kami persilakan Bu Eneng untuk memberikan materinya kepada kita semua. Mohon disimak ya Bapak dan Ibu. Dan sebelumnya, untuk kesiapan Bapak dan Ibu, mohon di on-kan sebentar, hanya sebentar. Saya akan merekam Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Mohon maaf sekali, kalau bisa sambil melihat kehadiran Bapak dan Ibu ya, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali. Kang Dodi kelihatan sekarang ya pakai baju hijau. Kang Dodi sehat selalu ya, Masya Allah.
Bapak dan Ibu, nah Kang Yadi udah kelihatan sekarang. Saya akan foto ya, foto terbaiknya. Kalau nanti kan kalau udah selesai itu suka lupa. Ya. Nah sekarang foto terbaiknya Bapak dan Ibu yang sempat buka kameranya. Yang lain, yang lain mana ya? Udah yang ada dulu lah. Nanti kalau sempat ya Bapak dan Ibu dibuka kameranya sebentar, nanti boleh off lagi, tapi tetap menyimak dengan jelas. Bismillah ya. Silakan semangat literasinya, tunjukkan Bapak dan Ibu. Bismillah, saya foto dulu ya. Bismillah. Oke. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita simak, inilah Ibu Neng Supriyatin akan memaparkan materi tentang Sonian. Silakan Bu Neng, mangga. Baik, terima kasih Teh Dede yang cantik. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi Sonian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Wa wabarakatuh. bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat, Bapak Prawiro Sudirjo, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian kepada Bapak Haji Saiful Amri selaku Kabid Diklat KPPJB. Terima kasih Pak Haji yang sudah memantik terus saya dimanapun saya berada. Meskipun pada akhirnya miskomunikasi tidak apa-apa ya Pak Haji. Itu mah perjalanan hidup yang harus banyak ceritanya. Baik, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan salam silaturahmi. Ada Kang Dodi, Masya Allah, Kang Dodi, buku-bukunya sudah anak didik saya baca dan saya sendiri sudah menjadikan sebagai referensi. Kemudian ada Pak Yadi Kusmayadi, ini seorang penulis yang luar biasa, yang bukunya sering saya beli dan disimpan di perpustakaan. Kemudian tidak lupa para pengurus komunitas pengajar penulis Jawa Barat, salam silaturahmi dari saya dan mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir di penganugerahan para samia surat manugraha karena eventnya berbenturan dengan kegiatan yang lain gitu ya. Tidak cukup dari itu juga doa doa saya demi kelancaran kemarin alhamdulillah sudah selesai dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu di sini sudah bergabung di kelas Sonian. Izinkanlah pada malam ini saya menyampaikan materi tentang Sonian seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prawiro Sudirjo, suka belepotan ya. Kemudian Pak Sam, Pak Saiful Amri, bahwa kelas Sonian ini merupakan periode kedua ya, udah lama waktu itu saya dengan Pak Nur menyampaikan kelas Sonian juga dengan judul buku Selengkung Bulan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan materi Sonian meskipun sudah beberapa kali Bapak Ketua menyuruh saya untuk menyampaikan dan hari ini insya Allah saya akan menyampaikannya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu simak. Sebelum dimulai, setelah player disebar, ada beberapa chat yang masuk kepada saya, penasaran, Bu, apa katanya Sonian? Makanya saya Ada nggak? Maaf, Bu Neng, udah ada share screen-nya? ada. Oh, ya. Materinya ada. Terima kasih Bu Dede. Ya, sama-sama. Ya, ada beberapa chat yang masuk kepada saya, Bu, katanya Sonian itu apa? Makanya saya jawab, Ibu silakan masuk dulu saja di kelas, nanti saya akan sampaikan secara lugas gitu ya. Alhamdulillah saya di sini akan menyampaikan materi tentang Sonian
dengan tema Sonian Satu Sisi Warisan Sastrawan Indonesia. Kenapa saya mengambil judul ini? Mengingatkan saya kepada sosok pencipta dari Sonian ini atau penggagas Sonian ini, Kang Soni gitu ya. Tetapi sebelum materi disampaikan, izinkanlah saya meminta doanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Kang Soni sebagai guru saya diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diberikan syafaat oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakatul Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya sebelum saya menyampaikan materi, izin ke salah satu keluarga Kang Soni yang nama penanya itu Lintang Ismaya. Kang, izinkan saya menyampaikan materi kembali di KPPJB dengan senang hati, dan saya titip beberapa sonian saya untuk Bapak Ibu, katanya gitu. Nah, baik, mengawali materi tentang Sonian Satu Sisi Warisan Sastrawan Indonesia, di sini dimulai dari apa itu Sonian ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya materi Sonian ini banyak berseliweran di medsos, hanya saya kalau tidak ada gurunya, kita itu serasa tidak enak ya Bapak Ibu, tidak paham juga, dan tidak kalau berjalan itu tidak, kalau kata Sunda mah tenapak, asa tenapak gitu ya. Nah, baik, izinkanlah saya sebelum masuk ke materi, saya mengutip salah satu perkataan Kang Soni Farid Maulana dari kumpulan buku ini ya, yang waktu salah satu tulisannya beliau menuliskan dari judul Kemarin, Sekarang, dan Nanti Antologi 6 Tahun Sonian. Beliau menuliskan kata pengantar, hidup hanya sekejap, begitu juga Sonian. Tunggu dulu. Ya, Sonian memang puisi sekejap, namun mengandung makna yang dalam, mengandung renungan yang ringan, tapi menggugat cukup serius, cukup dalam, cukup mengunggah perasaan kita paling dalam. Nah, dari kata-kata ini juga sudah bisa dimaknai bahwa Sonian itu memang puisi sekejap. Nah, sekejap dalam ini mungkin sekejap dalam pemaparannya, dan mungkin karena ada aturan-aturan yang hendak kita pahami. Berawal dari struktur pembicaraan, apa itu Sonian, kemudian latar belakang lahirnya Sonian itu kenapa, kemudian pencipta Soniannya siapa, dan pola tuang Sonian itu berapa gitu ya. Nah, baik, saya mengawalinya dengan pertanyaan apa itu Sonian. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Sonian yaitu merupakan jenis puisi terikat yang berupa sajak pendek. Kemudian Sonian ini bukan jenis puisi yang meluap-luap, menggubar emosi. Kemudian Sonian adalah puisi yang menahan dan mengelola emosi dalam bentukan ungkapan yang ringan atau ringkas yang ingin menjangkau makna seluas mungkin dalam daya ungkap yang ditulis para penyairnya. Sonian bisa imagis dan bahkan simbolis. Hal itu sangat bergantung kepada kemampuan para penyairnya dalam menulis puisi. Jadi Bapak Ibu, apa itu Sonian? Sonian itu merupakan salah satu puisi pendek. Nah, puisi pendeknya kenapa? Mungkin ada aturan-aturan, dan bukan mungkin lagi, ini ada aturannya. Sonian ini dituliskan bahwa Sonian bukan jenis puisi yang meluap-luap atau menggambarkan emosi. Kemudian Sonian puisi yang menahan dan mengelola emosi. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke salah satu contoh yang ditulis oleh saya sendiri. Judul Soniannya yaitu Mahkota. Nah, saya akan menjabarkan kenapa Sonian bukan jenis puisi yang meluap-luap. Nah, contoh
Contoh puisinya yang berjudul Mahkota. Sehimpun sonian, untayan diksi, makna kata mahkota. Nah, ini salah satu contohnya. Maksud tidak meluap-luap, nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, ini salah satu puisinya ya. Kemudian di situ ada latar belakang. Kenapa sonian itu dituliskan? Ide awalnya itu sonian itu dari puisi haiku. Mengapa sonian dituliskan? Karena ingin di negara ini punya puisi pendek sejenis haiku. Bapak Ibu sebagian belum paham apa itu haiku. Mungkin nanti dari KPPJB akan memfasilitasi lagi ya tentang puisi haiku. Namun demikian sonian bukan haiku karena dalam sonian tidak ada kigo dan kiraichi. Nah, kalau haiku berbasis pada Zen Buddhisme, tetapi kalau sonian berbasis pada nilai-nilai Islami. Tetapi dalam perkembangannya bisa berbasis agama apa saja atau nilai budaya apa saja. Nah, kemudian bagaimana sonian itu dituliskan? Nah, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, di situ ada beberapa contoh dari sonian. Senja, langit, kemudian senja, umur yang menua, rindu cahaya yang sejati alifnya. Kemudian yang kedua, langit judulnya. Membentang langitnya serupa firman nabiku melintas ke sana. Baik, saya akan membedah dari judul puisi mahkota tadi, Bapak Ibu. Judul mahkota dari beberapa judul puisi pendek dari mahkota di situ judulnya. Sehimpun sonian. Dapat kita lihat Bapak Ibu guru, dari judul mahkota pun di sini kita harus berpikir keras bagaimana kita mengambil salah satu judul agar judul tersebut bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita jiwai, apa yang kita pikirkan dari apa yang kita alami. Nah, saya di sini mengambil judul mahkota. Kita lihat di situ bentuknya mengerucut ke bawah, di mana puisi ini memiliki pola, langsung saja pola sonian ini memiliki pola 6543, Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya versi baru sesuai dengan buku yang beliau tulis juga. Di situ ada bukunya Jantung Kata. Beliau menyampaikan bahwa sonian itu memiliki versi 6563. Nah, dari judul mahkota di situ saya mengambil judul mahkota. Kita cek satu-satu di situ. Dari bait pertama memiliki 4 larik. Nah, dari puisi mahkota itu. Di atas teh, kembali lagi ke judul mahkota. Di situ ada judul mahkota. Nah, di dalam judul mahkota itu kita melihat puisinya itu terdapat 4 larik. Larik pertama mengandung suku kata 6 suku kata. Sehimpun sonian itu sudah 6 suku kata. Kemudian larik kedua untayan diksi. Untayan diksi itu 5 suku kata. Kemudian larik ketiganya 4 suku kata dan larik keempatnya adalah 3 suku kata. Nah, di sini sehimpun sonian, untayan diksi, makna kata. Nah, tadi disebutkan bahwa sonian itu bukan jenis puisi yang meluap-luap mengumbar emosi, karena di situ terikat oleh versi atau pola yang mengikutinya. Jadi semakin ke bawah itu semakin mengerucut seperti mata pisau. Jadi kenapa Kang Sony menulis puisi seperti itu ya? Mungkin biar agar ada kesinkronisasian, ada kekoherensian antara larik pertama, larik kedua, larik ketiga, larik keempat itu biar tidak pecah gitu ya. Kemudian kenapa biar tidak pecah? Yaitu karena
permainan kata dari puisi Sonian ini sangat mengutamakan penggunaan majas, bisa menggunakan majas, kemudian bisa menggunakan bahasa-bahasa imajis, seolah-olah kita mendengar. Jadi imajis di situ ada imajis visual, ada imajis audio visual, itu mangga, itu terserah seorang penyair bagaimana mengemukakannya. Kemudian dan bahkan simbolis. Nah ini bergantung kepada kemampuan para penyairnya. Memang seorang pemula itu terkadang serasa sulit untuk memilah dan memilih diksi apa yang sesuai dengan judul yang akan kita sampaikan, sehingga makna yang akan kita sampaikan di dalam Sonian itu tersampaikan kepada pembaca atau audien. Jadi Sonian ini bukan hanya perhitungan suku kata saja yang harus benar, tetapi makna dari puisi itu apakah bisa tersampaikan atau tidak. Judul dan larik-larik itu apakah sinkron atau koherensi atau tidak gitu. Nah ini pembelajaran ini juga sering saya sampaikan dan saya sudah menciptakan beberapa buku. Saya sampaikan kepada anak-anak didik saya di Man 1 Tasikmalaya bagaimana pembuatan puisi Sonian, kemudian saya tugaskan kepada mereka, kemudian saya bukukan. Alhamdulillah antusias sekali Bapak Ibu dengan diberikan materi seperti ini. Nah ini mahkota judulnya itu. Sehimpun Sonian, untaian diksi, makna kata, mahkota. Nah, dari puisi ini dapat kita bedah bahwa Sonian di atas hendak menjelaskan kedudukan Sonian sebagai mahkota dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, sebagai mahkota tentu saja tidak hanya ada di dalam diri, tetapi ada juga di luar diri sendiri. Jadi Sonian tersebut hadir dengan sendirinya. Nah itu. Lahir dari renungan yang datang dari pribadi masing-masing. Nah ini berdasarkan daya kontemplasi. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di situ ada, nah dari latar belakang ini, nah ada beberapa, nah ini saya kutip dari beberapa puisi Kang Soni. Senja, umur yang menua, rindu cahaya yang sejati, alifnya. Langit, membentang langitnya, serupa firman, nabiku melintas ke sana. Nah ini jadi ketika kita membaca, kita juga ikut merasakan apa yang Kang Soni rasakan. Kalau kita tahu perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ini ya, itu jadi diksi-diksi yang luar biasa yang beliau sampaikan. Nah ini harus diperhatikan juga Bapak Ibu. Nah kemudian pola dari Sonian atau puisi Sonian ini tadi sudah saya sampaikan ada dua, ada rumusnya gitu ya, ada rumusnya. Jadi rumus yang pertama menggunakan rumus 6543. Atau Bapak Ibu tidak menggunakan 6543, boleh menggunakan dengan versi baru yaitu 6563. Nah itu jadi satu baitnya tetap 4 bait, kemudian hanya suku katanya ada 2 pembedanya. Jadi untuk bait pertama dengan pola 6543, kemudian untuk bait berikutnya dengan pola 6563. Kemudian satu judul itu tidak hanya menggunakan satu bait saja, bisa dengan beberapa bait. Jadi bisa digandeng dengan beberapa bait, mau 2 bait, 3 bait, dan seterusnya, bergantung ide kita untuk menyampaikannya biar sampai kepada audien gitu ya, atau pembaca. Nah itu Bapak Ibu Guru yang dikatakan sebagai Sonian tidak jenis Sonian ini tidak begitu meluap-luap dan tidak mengumbar emosi. Nah ini karena yaitu seperti mata pisau gitu. Jadi semakin ke bawah itu semakin mengerucut gitu. Jadi
intinya itu ya di sana lah gitu, jadi di ujungnya itu gitu ya. Kemudian ada titipan contoh dari Sonian, dari keluarga Kang Soni, dari Lintang Ismaya di sini ya. Nah, dia mendadak menulis katanya mau ikutan. Di sini ada judulnya Macet. Karena ya itu, judul-judul Sonian ini ya judul yang biasa kita tulis, jadi Bapak Ibu bisa apa yang kita rasakan, apa yang kita jiwai, apa yang kita lakoni, apa yang kita dengar. Nah, itulah yang bisa dijadikan sebuah judul gitu. Ini judulnya Macet. Tawa mekar kala, asupan kata, unggis hati, kenangan. Nah, itu. Kemudian ini ditulis satu bait. Kemudian judulnya Berita, lakon melakonkan, ragam pelaku, jejak baca, membara. Nah, ini ditulis tahun 2020. Kemudian untuk kakaknya sendiri, Soni Farid Maulana. Sonian, puisi pendek, padat kata, merayap. Oh iya, Bapak Ibu. Kenapa Kang Soni mengambil nama dari puisi pendek ini dengan kata Sonian? Karena beliau susah untuk mencarikan judul puisi pendek, ya sudah katanya. Jadi hampir mirip dengan namanya, jadi mengambilnya dengan judul Sonian gitu ya, puisi pendeknya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekaitan dengan apa itu Sonian, kemudian latar belakang penciptaannya Sonian. Ini Sonian ini diciptakan oleh Kang Soni Farid Maulana, kemudian Sonian ini dipublikasikan di jejaring sosial waktu itu, di Facebook, kemudian di medsos, dan orang yang mempublikasikan secara intennya itu namanya Nosasah gitu ya, Nosasah. Kalau haiku diciptakan oleh Matsu Baso gitu ya. Baso, saya sering Baso, nyebut Baso ya. Haiku kalau Sonian dipopulerkan oleh Nosasah gitu. Dan alhamdulillah Sonian ini sudah banyak diketahui atau ya diminati oleh orang-orang di luar Indonesia juga gitu ya. Itu untuk materinya, dan untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu yang kalau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Itu sekilas tentang materi puisi Sonian, yaitu puisi pendek dari penggagasnya orang Tasikmalaya. Itu begitu ya, Teh Dede, untuk materinya, pemaparan materinya. Ya, luar biasa, keren, mantap. Jadi saya juga ikut menyimak kembali. Oh iya, karena udah lama nggak Ya, bikin. iya, waktu itu kan Teh Dede juga sama saya di kelas KPPJB Tasikmalaya ya, Teh, mempublikasikan puisi Sonian, itu antologi bersama kita yang berjudul Religiusitas Sonian Tasik kalau tidak salah, itu ya Teh. Ya, 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 alhamdulillah saya sendiri bisa berbagi ilmu lagi, dan saya yakin di kelas ini juga ada beberapa yang sudah memiliki buku tunggalnya sekaitan dengan puisi Sonian gitu ya. Ini hanya mengingatkan bagi yang belum, ternyata di Indonesia ini banyak gender puisi-puisi pendek, dan puisi pendek ini sebenarnya sudah saya tulis dalam satu buku ya, macam-macam puisi pendek ini. Waktu pandemi saya berinisiatif menuliskan beberapa puisi pendek. Saya beri judul bukunya itu Taman Rasa COVID-19. Malahan waktu dibaca oleh anak-anak saya di perpustakaan Ibu, kenapa katanya judulnya kok Taman Rasa COVID-19? Saya takut katanya gitu. Nah, saya ketawa sendiri. Nih, anak-anak, kamu kan ingin
Jadinya kamu ingin mencoba ya, mencoba membaca dari judul itu. Ya Ibu, tapi kan saya takut. Coba lihat dulu di sana ada beberapa puisi pendek. Saya tulis di situ puisi pendeknya ada Sonian, ada haiku, ada akrosmidanian, puisi tanka, cinquin, patidusa, akrostik dan puisi bebas. Di sini ada teorinya juga, kemudian ada contoh-contohnya yang saya sampaikan. Nah, ini dengan niat mudah-mudahan ilmu yang saya miliki meskipun setetes bisa sampai ke anak-anak didik saya. Ya alhamdulillah sekarang sudah periode kedua saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi ilmu sama-sama belajar di sini gitu. Itu ya Bapak Ibu guru, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan kalaupun tidak bisa dipahami kita bisa belajar bersama di sini. Ya, terima kasih Teh Dede itu untuk materinya, karena materi untuk puisi Sonian memang pendek ya, karena sesuai dengan isinya puisi pendek gitu ya. Jadi materi itu pendek gitu. Ya, jadi intinya kalau Sonian itu ya harus kuat ya, kuat imajinasi, kemudian harus memiliki eh, diksi-diksi yang memang luar biasa gitu. Iya Teh. Baik. Iya. Terima kasih Baik. banyak Ya. atas paparannya yang luar biasa. Saya juga wah nih terkagum-kagum nih, speechless ya sama Bun. Udah sangat mendalami tentang Sonian. Sonian sudah mengindonesia ya, bahkan ke luar Indonesia. Di Singapura Iya. itu ada bahkan di FB komunitasnya, itu apalagi siapa namanya yang orang Singapura ya. Bahkan pernah ketemu dengan Pak Sony juga. Saya ikut juga kalau dengan Singapura. Pak lupa lagi namanya, susah disebutnya ya. Aduh sampai Kalau lupa di sini ada Singaparna ya Teh ya. apa? Ya, kalau Kang Sony pernah ke Singapura, kalau kita baru ke Singaparna gitu. Iya, udah melanglang buana ya. Kalau Kang Sony udah ke Paris juga, Iya, beliau hebat sekali. iya, mudah-mudahan Beliau kita juga mengikuti luar jejak biasa. beliau ya. Ya, Bu Neng, terima kasih paparannya. Mungkin saya sekarang akan memberikan kesempatan kalau di audiens, Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada pertanyaan, silakan buka itunya atau angkat tangan boleh untuk sesi pertama ya. Itu kan ini tadi Mama ingin lihat audiens yang itu, yang apa, yang angkat tangannya. Ada siapa ya yang mau, ya Ibu Tina, ada pertanyaan? Mangga Ibu Tina, dibuka aja. Iya, boleh bertanya sedikit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini karena saya baru pertama gitu ya. Kemarin sempat diundang sama itu Pak Yadi gitu ya. Bu ikutan eh, grup Sonian gitu. Jika naonnya Paknya gitu. Ikutin aja nanti juga. Ternyata puisinya memang pendek ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, kan itu tadi dijelaskan bahwa bisa saja puisinya itu ada 2 sampai 3 bait gitu. Betul kan tadi ya? Nah, Betul. per, per satu puisi sonianya tuh antara bait pertama, bait kedua itu diberi judul masing-masing. Kemudian apakah antara sonian bait ke satu sama sonian bait kedua tuh ada hubungannya? Nah, barangkali itu aja dulu. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hmm. Baru kata Bu Neng mau dijawab Iya, dulu atau gimana ya? Di chat langsung ibunya saja. Bu Imas. Langsung saja ya, Bu Ya, Dede. siap-siap. Ya, Iya, silakan Bu Neng. iya. Baik, terima kasih Ibu Tina ya. Ibu Tina Ya, dari SDT apa ya, Krida Nusantara. Betul, Mbak. Kota Iya. Bandung. Oh, Kota Bandung. Terima kasih ya, Ibu yang sudah bergabung di sini. Hmm. Iya, memang tadi Ibu bertanya tentang apakah puisi Sonian tersebut bisa beberapa bait. Ya, betul.
Sonean itu tidak terpaku hanya satu bait. Jadi satu judul, beberapa bait. Tentunya beberapa bait tersebut harus ada kekoherensian, harus berkesinambungan. Kalau saya mengajarkan itu ke anak-anak itu harus ada sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Jadi antara bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat dan seterusnya itu harus berkesinambungan, memiliki satu tema dari judul itu gitu. Nah, itu jadi tidak satu bait satu judul, boleh satu bait satu judul, berarti itu sudah selesai. Satu bait satu judul sudah selesai. Saya punya ide ingin satu judul beberapa bait, mangga itu. Yang terpenting pemilihan dari kata-katanya menggunakan bahasa-bahasa imajis, simbolis ataupun metafor itu. Gitu Ibu. Nuhun, Sudah hatur nuhun. Iya, Nuhun, iya. Ibu Neng. Nuhun, Iya, Terima kasih jawabannya. sama-sama Ibu. Iya. nuhun, hatur nuhun. Ya, baik. Kemudian tadi, oh iya, semakin ke bawah, ya bentuknya seperti mengerucut ke bawah karena mungkin dari polanya itu, Bu. Karena ada 6, 5, 4, 3. Berarti 6, 5 itu 6, satu lari, 6 suku kata. Itu kan panjang. Kemudian yang lari kedua, 5 suku kata. Lari ketiga, 4 suku kata. Lari keempatnya, 3 suku kata. Tentunya dari atas ke bawah itu semakin mengerucut gitu. Nah, itu. Jadi kenapa seperti mata pisau gitu ya, itu sebenarnya untuk menyampaikan daya imajinasi si pengarangnya biar bisa lebih memfokuskan maksud yang ingin dikomunikasikan dari judul itu. Jadi makanya Kang Sony mengatakan bisa memvisualkan seperti anak panah. Jadi semakin ke bawah itu semakin tajam gitu ya, gitu. Ketajamannya itu dari pola itu, dari diksi-diksi yang kita sampaikan. Itu baik Ibu Tina. Mudah-mudahan bisa. Boleh itu Amin. tambahan. Yang sekarang kan versi barunya kan polanya 6563. Iya, Jadi betul. memang sebaiknya kita untuk per baitnya tuh disarankan 6563. Nggak bisa variasi misalnya yang versi lama kan yang 6543. Nggak. Jadi sebaiknya Iya. yang berlaku yang versi baru saja atau bisa gabungan dua pola tersebut. Boleh digabungkan gitu. Nanti bagaimana kelas kita akan membukanya dan saya sarankan mudah-mudahan dua-duanya dua versi itu bisa diaplikasikan, bisa direalisasikan gitu ya, biar ada variasinya. Jadi tidak hanya 6543 dan kita bisa menggunakan variasi 6563 juga gitu. Ya. Ya, itu ya. Nuhun, nuhun, atur Ya. nuhun. Ya, baik, terima kasih juga Ibu. Ya, Ya, Teh Dede ya. ya, mangga hatur nuhun, Bu Neng. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya, silakan dibuka saja. Kami persilakan dibuka saja on cam dan mengangkat tangan. Tadi sekaligus pertanyaan dari Ibu Imas juga yang di chat sudah terjawab ya, Bu Neng tadi ya, yang Ya. mengerti karena katanya ya, yang di chat Yang di chat. lurus atau mengerucut itu menulisnya katanya. Oh gitu ya. Mengerucut ya, seperti visualnya anak panah itu ya, jadi semakin ke bawah semakin mengerucut gitu. Ya. Ya, Mas ada lagi nggak ya? Iya, Silakan Bapak Ibu. Oh ya, Ibu Ai. Assalamualaikum. Silakan Bu Ai, dibuka dulu itunya. Di-unmute saja, silakan. Kami persilakan Bu Ai untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu Ai mengangkat tangannya. Ada lagi? Bu Tidak ada. Erlina. Atau Assalamualaikum. oh ya, mangga Bu. Ya, Waalaikumsalam. Punten teu tiasa dieu nuju ya di damel nu sanesna deui, Bu. Teu ya, tiasa dekat. mangga. Karasana bikin sami orang Tasik, Bu. Oh gitu di Palihmangna. Tasik Selatan, Cibalong. Aduh, Masya Allah. Wilujeng sumping Ibu. Tos lami ngumbara di Bandung. Mangga. Hatur nuhun. Mangga. Mangga.
untuk ini memang saya baru ini mendengar puisi Sonian. Ini juga alhamdulillah dengan bergabung dengan Pak Sam, Pak Dodi, jadi bisa terus belajar tentang puisi. Nah, yang saya tanyakan yang pertama ini kan bentuknya itu seperti mata pisau, berarti mengerucut gitu. Tapi tadi ada contoh dalam puisi mahkota itu seperti piramida yang terbalik di sana. Jadi mungkin ada dua bentuk ya Bu, nanti itu ada bentuk mata pisau mengerucut dan ada seperti piramida terbalik atau tanda panah. Kemudian yang kedua, kalau satu puisi Sonian ini dalam satu bait, jadi ada siapa penulisnya, kemudian judul, kemudian larik-lariknya, dan di bawahnya itu ada tahun penerbitannya atau dibuat. Kemudian saya lihat yang lebih dari satu bait, di sana ada angkanya, ditulis angkanya bait 1, 1, kemudian bait 2, kedua, 3, dan seterusnya. Mungkin itu yang saya penasaran tentang teknik penulisan puisi Sonian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja ke Ibu Neng ya, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ai. Ya, baik, terima kasih Teh Dede. Terima kasih Ibu Ai yang sama-sama orang Tasik ya Bu Ai. Baik. Iya. Begini ya Bu Ai, kenapa dikatakan puisi Sonian itu bentuknya seperti mata pisau ke bawah, meskipun secara visual kita melihat puisi mahkota itu seperti bentuknya berbeda gitu, tetapi secara perhitungan, nah ini ya dilihatnya ke perhitungan, di situ ada pola tuang, pola tuangnya dari larik pertama sehimpun Sonian itu 6 suku kata. Kemudian larik kedua untayan diksi, untayan diksi itu 5 ya Bu Ai. Kemudian makna kata itu 4. Kemudian mahkota 3. Berarti setelah judul kemudian beri tahun di bawahnya. Kemudian nah itu secara tata tulis itu Kang Sony itu tidak membicarakan secara gamblang. Untuk itu harus menggunakan huruf kapital atau bagaimana, tetapi ketika saya memberikan materi di kelas-kelas untuk menyamakannya, boleh menggunakan judulnya menggunakan huruf kapital. Jika judul menggunakan huruf kapital, ke bawahnya boleh menggunakan awalnya huruf kapital, kemudian ke bawahnya huruf kecil. Kemudian judulnya huruf kecil, kemudian ke bawahnya huruf kecil awalnya. Nah, itu bisa divariasikan atau bisa dimusyawarahkan untuk penulisan, itu tidak ada aturan secara tertulis yang disampaikan oleh beliau gitu. Kemudian tadi Ibu melihat pola tuang. Nah, di sini ada yang 1, 2, 3. Ini hanya sebagai penanda saja ya Ibu, bahwa puisi Amsal Maut diperuntukkan untuk Ibu Kang Sony Mih waktu itu meninggal. Kemudian Kang Sony menuliskan puisinya. Saya tidak menulis secara utuh, nanti bisa searching Bapak Ibu ya, judulnya Amsal Maut. Diperuntukkan untuk ibunya. Jadi bait pertama, nah ini bait pertama, maut tarik jangkar. Maut tarik jangkar, ini 6. Kapal melaju, 5 suku kata. Kemudian lari ketiga, bulan pucat, 4. Di kiblat, itu 3 suku kata. Kemudian beralih ke bait kedua, ini untuk penandanya dengan 2. Kalau Ibu tidak menggunakan 2 juga tidak apa-apa. Yang penting ada kesinkronisasian dan kekoherensian antara bait pertama dengan bait kedua. Jadi maknanya tidak pecah. Kemudian bait kedua, saat disolatkan. Saat disolatkan. Dan ini juga kata-kata bakunya juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena sesuai dengan pengalaman saya pertama membuka kelas di KPPJB juga sering kurang gitu ya suku katanya atau kebakuan bahasanya. Disolatkan antara di menunjukkan kata tempat, di menunjukkan kata kerja gitu ya. Kadang-kadang
tidak memperhatikan. Jadi bukan hanya memperhatikan hitungan saja, tetapi bahasa bakunya juga harus diperhatikan. Disolatkan, itu disolatkan. Kan kalau orang yang tidak tahu kata bakunya kan seholat itu ya, kebiasaan anak-anak itu. Tapi yang bakunya itu disolatkan dengan tidak menggunakan hak. Saat disolatkan, bayangan kenang, melintas. Kau di situ ya, kau di sana di batin. Berarti itu menunjukkan ke kau-nya itu kau ke yang maha kuasa dan Puasa. seterusnya itu. Iya. Itu Bapak Ibu ya untuk penjelasannya. Iya, Mhm. terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Ibu Ai ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Neng bisa terjawab ya, Bu Ai. Dan selanjutnya Iya. untuk orang ketiga, orang ketiga, Orang ketiga. enggak. Ada yang mau, oh ya Ibu Erlina, mangga Ibu Erlina. Iya, Assalamualaikum, Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Erlina. Iya. Kebetulan Selamat saya bukan datang. orang Sunda, saya orang Oh, Padang. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Kemarin ikut anugerah literasi, jadi Iya, ikut tidak grup ini ketemu. juga kami karena ingin belajar gitu, Bu Neng. Nah, ini saya coba buat Iya, gitu terima ya, kasih. yang ini apa? Iya, 6543 ya. iya, Nah, mungkin bisa disimak iya, ya, Bu Neng ya. Mungkin namanya iya, baru mangga belajar. Ibu. Salah. Judulnya Jam Gadang. Kota Bukit Tinggi, Oke, iya. sejuk nan indah, wisatawan terlena. Apakah itu termasuk bagian dari Sony? Iya, termasuk juga Ibu. Itu sudah Itu, mencapai ke pola 6543 ya, Bu. Ibu ngambilnya. iya. Kalau Iya. bait keduanya apakah bisa sama atau harus berbeda? Bait kedua itu bagaimana Ibu mau menuangkannya? Apakah mau dituangkan dalam satu judul beberapa bait atau hanya satu judul satu bait itu? Oh, ini saya Iya. coba buat juga misalnya bait keduanya, desa lahirnya, ibu tercinta, aku pulang melihat gitu. Bisa ya? Tadi Bu bisa Neng? diulangi Bu bait pertamanya Bu. Jam gadang ya Bait pertama, judulnya. Ya, judulnya Jam Gadang. jam gadang. Ya bait pertamanya. Kota Bukit Tinggi, sejuk nan indah, wisatawan terlena. Iya, bait pertama. Kemudian Bait keduanya, desa lahirnya, ibu tercinta, aku pulang melihat. bisa Bu, ya, seperti itu. Bisa ya? Iya. Oh Iya. iya, makasih Bu Satu Neng. tema, ya, Assalamualaikum. satu tema. Waalaikumsalam. Ya, Teh Dede, masih Iya, ada yang bertanya ya? bagus sekali ya Ibu Erlina, udah Ya, lama langsung di- ya, Masya Allah. Saya ingin mengulang kembali yang karyanya Ibu Erlina keren. Jam Iya, Gadang boleh. Mm-mm. Bukit Tinggi, sejuk nan indah, wisatawan terlena. Udah satu penyatuan yang hebat ya. Yang kedua, desa lahirnya, ibu tercinta, aku pulang melihat. Nah, keren ya Ibu Erlina, terima kasih. Ada Tinggal lagi, tinggal diberi judul Bu Erlina 2024. iya, 2024. Diperuntukkan siapa boleh. Ibu tercinta mungkin ya, Iya, bisa. Iya. yang langsung kayak Bu Erlina mau bikin Sonian. Kalau Pak Yadi ada enggak ya? Udah bikin belum Iya, Pak Yadi? iya Pak Yadi. Siapa lagi yang akan Iya bertanya? Bu, saya Ada. Pak Yadi mau Alhamdulillah Pak mempersembahkan Yadi. karyanya langsung. ya ada Aduh, curhat coret dikit teh Bu. Pak Yadi, Masya Allah, saya Eh, hanya membaca bukunya Bapak. Enggak Bu. Saya Bapak ikut bisa. Sonian itu dengan Dede Teneng tahun 2021 ya yang di Lady Jutas Sonian Tasik. oh Oh iya, iya, Eh, oh iya, itu saya baru Alhamdulillah. mengenal Sonian. Saya banyak belajar nih guru-guru saya sebenarnya Teh Dede Teneng itu. iya. Justru Eh, saya Pak, iya, berguru ke Bapak. saya orang Manon
saya orang Manonjaya, Tasik sebenarnya. Iya, iya. Besar di sana, SMA Tasik, cuma ngabi nih. Minuhan Kota Bandung teh. Saya buat, tapi Bangga. malu teh buatnya. Judulnya Rinduku. Waduh, Masya Allah. Ada 2 pola. Yang pertama yang 6543. Rintik air malam menambah sahdu, ku termenung merindu. Iya menuju hujan sangat. Yang kedua, angin malam beku sangat menusuk, kalbuku menunggu kasihku. Eta menurut segitu deh. Aduh, Masya Allah. Kasih. Terus pilih lepat. Jempol. Iya, keren. Jempol Santai. lanjutkan. Menuju hujan ke sepadas puitis. Aduh, Masya Allah. Aduh. Sarangan kopi. Iya. Kopi, nah, sayangnya teh. Diajar, masih belajar teh. Aduh. Iya, masih. Sama-sama belajar, Pak. Ini Iya. yang di chat juga banyak, ini ada beberapa ya. Iya. Ada Iya, banyak tuh, ada banyak. Ini yang di chat juga ya, Bu Neng. Iya, coba Kita lihat nih karyanya Ibu Ai Kusumawati, Rindu. Oh, tuh ada Ya, ya, Ibu Ai. rindu. Nah, ini bagus ya. Sunyi senyap sepi, semesta mimpi, asal lenyap merindu. Nah, di sini ada pengulangan rima. Sunyi senyap sepi. Aduh, Masya Allah, semesta mimpi, asal lenyap merindu. Nah, Bapak Ibu, biar lebih cantik Soniannya menggunakan rima, baik rima akhir, rima tengah, gitu ya, bisa dimainkan gitu ya. Nah, ini punyanya Bu Neng Ai Kusumawati. Sudah bagus, Bu. Dilanjut, Bu. Tinggal menggunakan tahunnya saja, rindu, sunyi, senyap, sepi, semesta mimpi, asa lenyap merindu. Gitu, ya. Terus siapa lagi ya Teh di bawah? Oh, ini Anengsih. Iya, Anengsih. Oke, Bu Anengsih. Gunung Babakan. Jalanan berliku berhias bambu, pegunungan babakan. Oke, ini yang beberapa bait, Masya Allah. Pohonan berbaris tegak dan rapih, daun hijau memukau. Oke, lanjut. Cantik-cantik ya. Iya, Masya Allah. Pematang berjejer, sawah menghampar, penuh rumput berembun. Oke, Masya Allah. Banyak palawija ditanam warga, makin indah di mata. Babakan bergaya hiasi kota, Banjarjaya menawan. Kemarau melanda, rakyat merana, awan panas mengganas. Wah, hebat. Babakan meringis, menatap nis, harap hujan akan datang. Ya. Hujan bermanfaat, sehatkan umat, kota aman, idaman. Masya Allah, ini beberapa bait ya Ibu. Nah, ini gunakan nomor Bu. Jalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh di sini menggunakan penomoran. Ya Ibu, ini sudah menggunakan pola 6543. Nah, tinggal mencoba 6563-nya, Bu. Ini sudah bagus, diksi-diksinya juga. Ya, terus ada lagi? Sudah ya, yang di chat. Sudah. Ada yang masih bertanya, Teteh? Iya. Ada yang masih bertanya, mau bertanya bangga. Kita belajar di sini Sama-sama. Tidak ada waktu, sedikit lagi. Nah, di sini judulnya pun boleh dengan menggunakan huruf kecil, awalnya huruf besar, ke bawahnya boleh dengan awalnya huruf kecil semua, gitu ya. Bisa divariasikan. Variasikan ya Bunda. Iya.
Penulisannya, iya. Bagaimana kesepakatan Teteh? Apakah mau pakai judul yang kapital semua, ke bawahnya mau memakai apa di sini? Oh gitu. Kalau Kang Sony kebanyakan judulnya itu huruf kecil, ke bawahnya itu kecil semua. Jadi awalnya itu tidak menggunakan huruf kapital gitu ya. Tapi ketika saya melihat juga di buku Jantung Kata, variatif juga gitu. Nah, nanti kita mau mau apakah judul dikapitalkan atau bagaimana Teh? Iya. Mending kapit. Kayaknya judul yang dikapitalkan ya biar judul itu kelihatan bertengger ya, Bu Neng. Iya, lebih wah ya, Iya, lebih gagah. lebih Bilang gagah. gagah, Kalau lebih rata-rata gagah. begitu ya, Bu Neng. Apa Teh? Kalau rata-rata begitu ya, karya Kang Sony. Iya, iya. Mhm. Ya sama-sama kita juga di Jantung Kata ya waktu itu. Iya, satu buku juga di Jantung Kata, satu buku juga di Religiositas, dan yang terakhir saya tuh di buku Kemarin, Sekarang, dan Nanti gitu ya, Kang David waktu itu, ulang tahunnya Kang Sony. Oh Itu iya. terakhir, iya terakhir menyampaikan kata pengantar Kang Sony itu, makanya saya mengutip kata kata pengantarnya di awal itu ya, saya awalkan. Iya, Bapak Ibu, mangga ada lagi yang mau sharing yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Bisa didokumentasikan Bapak Ibu, nanti dimasukkan di WA grup ya. Ini Iya. yang sudah dikurasi. Kalau ini apa screen sharingnya bisa ditutup atau gimana, Bu Neng? Udah cukup mungkin ya? Ya, sudah cukup. Udah cukup di stop share aja ya. Bisa. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Oh, itu ada suhu kita Kang Dodi, Masya Allah, ya Kang Bu, Dodi Kakak terlihat sama ya, saya. udah Ini open. wajahnya baru terlihat Kang. Ya, Kang Dodi. Sehat Ya, Kang. Sehat King. alhamdulillah. Saya suka manggilnya King. King. Wah, luar biasa. King Master. Ya, saya merasa perlu hadir untuk mengenang Kang Sony kan ya. Iya, Karena Kang. kami juga atas undangan TDD di Tasik ya, Ya, memberikan waktu itu membahas antologi diary ya, bersama betul. Kang Sony ya. Jadi Kang Sony ini adalah salah satu guru saya ya, secara langsung maupun tidak langsung. Beliau sangat jago. Nah, ini yang perlu diingat dan dicatat. Sangat kuat bermain dalam metafor dan simile. Visi-visinya itu. Simil. Kang Sony sangat produktif. Eh, di Jawa Barat ini ada dua penyair ya seangkatannya yang cukup produktif ya. Kang Sony dan Kang Acep. Tidak ada yang menandingi juga dalam hal prestasinya. Dan dua orang ini adalah sosok sekaligus tokoh di Jawa Barat. Tentu nasional juga. Cuman kami menyebut Jawa Baratnya itu dikaitkan dengan KPPJB ya, gitu. Kang Sony itu mengasuh puisi di pikiran rakyat sebelum reformasi itu kan sempat Kang Sony ya. Nah, jadi ini yang perlu kita kenang dari Kang Sony ini adalah metafor dan metafora dan simile, majas metafora dan simile. Nah, kemudian Kang Sony menulis bukan hanya eksperimennya bukan hanya di Sonian ya, sebelumnya itu juga menulis di soneta. Cuma barangkali soneta ini masih terlalu panjang tampaknya, sehingga ia memperpendeknya dengan Sonian. Saya lihat Sonian memang itu dari pergulatan Kang Sony juga dengan puisi haiku ya, sehingga dalam Sonian itu terasa benar ada suasana dan pengendapan emosi, seperti yang dikatakan Teh Neng tadi ya, emosi. Jadi emosi itu memang ciri khas dari Sonian kalau saya baca ya. Dari beberapa Sonian termasuk muridnya Ibu Dede ya waktu itu kan menerbitkan buku Sonian. Saya baca-baca oh iya intinya itu ada di emosi gitu. Emosi di situ
perasaan seorang penyair dalam menyikapi suatu keadaan. Meninggalnya orang tua, hujan, banjir, dan sebagainya, jalan macet, seperti tadi dicontohkan ya. Di situ kentara, emosi. Dan juga di sini saya lihat ya beberapa karya yang di-share di Zoom ini itu sudah bagus ya. Terlihat sekali emosinya itu kentara. Jadi bukan hanya memaparkan suasana alam, tapi bagaimana sikap emosi penyair terhadap kondisi itu ya. Itu barangkali. Terima kasih ya, Reneng. Terima kasih King sudah hadir membersamai kita. Iya. Jongjun ada suhu Teteh. Iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ada sekali, ada kehadiran King di sini ya, terbiasa manggil Dodi. Sehat, sehat ya King, sehat-sehat. Tetap aktif juga. Mudah-mudahan syair, buku syairnya udah selesai ya King. Buku syairnya saya waktu itu mau mengirimkan nih, terus terang mau mengirimkan, ya Allah, Allah tidak menakdirkan langsung terhapus. Jadi tidak berlanjut ya. Ada satu saya juga kumpulan puisi belum dilanjutkan ya King. Belum. Padahal Bu Neng udah japri waktu itu ya. Bu Neng udah japri, masih bisa, masih. Iya, nah itu. Tapi Pak kok gak Haji. lanjut? Diunmute Kang Dodi itunya. Oh Iya. iya, Iya Pak ini Haji. maaf, Waktu, ada sedikit. iya. Ini kita kan memang patut mengabadikan para penyair ya, Kang Sony dengan Soniannya. Iya. Dan kemudian juga Rendra yang juga merupakan gurunya Kang Sony ya. Kang Sony itu salah satunya juga diajak ke Winternachten, festival di Belanda. Itu penyair yang diajak Kang Sony, kemudian Kang Acep saya lihat ya, waktu itu saya masih muda. Ada rasa, aduh, Rendra ngajak Kang Sony, ngajak Kang Acep, ya kapan yang ngajak saya gitu. Ada seperti itunya gitu. Nah ini kami untuk menghormati puisi pamflet yang juga mungkin memperkaya wawasan kita tentang perpuisian. Ini tidak diselenggarakan oleh KPPJB karena waktu itu teman saya dari Pangalengan sedang tidak punya pekerjaan, minta-minta ke saya itu, saya pengen ada apalah kegiatan, besok udah bikin ini aja karena KPPJB sedang padat, saya bilang gitu, dan minta izin sama Mister ya, sama Pak Haji, sama Pak Ketua KPPJB, mohon maaf, saya bilang saya mengadakan nobar puisi pamflet untuk menghormati Rendra. Tapi juga kita patut menghormati Kang Sony, sehingga saya juga hadir malam ini dan insya Allah akan ikut nulis ya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih King. Alhamdulillah sekali ya. Kalau bisa bergabung di sini, kita juga bangga ya sebuku juga dengan suhunya Kang Dodi. Dan ada yang masih angkat tangan saya lihat. Ini Ibu Erlina masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan-kah atau sudah cukup? Atau kepencet ya? Sudah cukup. Makasih. Oh iya. Alhamdulillah kalau begitu. Karena waktu dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini juga perlu istirahat ya. Waktunya ini udah cukup saya pikir ya Pak Sam. Waktunya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Iya. Jadi ada kelas yang sedang berjalan di Kang Dodi ya, puisi pamflet. Bagi yang sangat ingin mendalami tentang puisi pamflet, silakan japri ke beliau. Beliau sudah share beberapa kali di grup dan Ya. sudah dilaksanakan webinarnya ya. Oke, kemudian juga setelah ini kita akan lanjut ke WA group ya untuk Sonian. Nanti akan direpotkan Bu Neng dan Bu Dede. Dan dua orang ini akan selalu siap sedia untuk membantu Bapak dan Ibu. Saya menghimbau, ini kan malam ini hanya sedikit nih yang ikut grup ya. Jadi saya menghimbau yang ikut grup tolong diajak teman-temannya, apalagi yang memang senang menulis, tidak hanya memang guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia kayaknya wajib ya, karena harus menularkan kepada atau mengajarkan kepada siswanya. Nah, yang bukan juga yang senang menulis itu
sangat bagus karena ini karya yang memang originalnya milik Indonesia gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Iya, terima kasih Pak Haji. Iya, tidak hanya terfokus pada guru bahasa Indonesia, saya juga guru bahasa Inggris, bahasa Sunda, matematika. Teman saya juga yang guru fisika sangat aktif menulis, tidak memandang guru mata pelajaran. Guru kelas juga ya. Tapi kalau Bu Eneng ini mahir, expert itu karena ditunjang dari berbagai dari berbagai sudut ya bidangnya mata pelajaran. Wah, udah mapan sekali. Ya keren ya Bu Eneng. Dan alhamdulillah dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu guru di sini tadi sudah terjawab langsung oleh Bu narasumber kita, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga semakin paham ya, dan tadi juga kalau sudah dipraktekkan kita bisa menganalisis di mana letak apa yang harus diperbaiki dan harus diperkuatnya. Tadi sama Bu Neng juga udah ditambahkan, udah diperkuat juga. Dan Bapak di ini udah pinter-pinter, ternyata udah luar biasa ya. Wah, udah sepintas saja udah bisa buat Sonian dengan sekeren itu. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Dan kita kembangkan kembali nanti dilanjutkan di WA Group, kita sama-sama belajar, sama-sama saling memotivasi, dilanjutkan tidak hanya sampai di sini. Dan mudah-mudahan saja sesuai niat kita ya, program kita yang direncanakan, kenapa ini kegiatan ini dilaksanakan, terbentuk karya Bapak dan Ibu menjadi buku. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Silakan ajak yang lainnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di sekolah Bapak dan Ibu bisa mengajak lagi teman yang lain. Ini begini dan sambil mengajarkan itu kan ilmunya jadi semakin banyak, semakin kuat ya Bu Deng ya. Terima kasih juga kepada semuanya yang hadir di sini, terutama Bapak Ketua Umum, Pak Prawiro, dukungan yang begitu berharga dari Kang Dodi, Pak Haji Sam yang Tadi selalu. memberikan puisi teh. Oh, mohon mangga. Iya, Sebelum saya ditutup bacakan ya. ya teh. Iya. Oh, Hujan dibaca di chat ya, di tadi. sini bagus dengan pola rima akhirnya. Oh, Hujan bersenandung, angin berdendang, banjir bandang meradang. Nah, ini yang dikatakan mantap, cakep. dengan rimanya. Ya, ini Bapak Ibu seperti ini ya, bisa menggunakan rima-rima, boleh rima akhir, boleh rima tengah gitu ya, bisa dibuka-buka ulang. Kemudian di sini Pak Yadi Kusmayadi menuliskan rinduku, apa yang tadi ya, beda lagi mungkin ya. Rindu rintik air malam, menambah syahdu, ku termenung merindu. Angin malam beku sangat menusuk kalbuku menunggu kasihku. Oh, ini Pak Yadi, di sini ada angin malam beku sangat menusuk kalbuku menunggu kasihku. Nah, ini boleh diganti ya nanti kata-katanya. Ini serasa ada berkesinambungan gitu. Jadi angin malam beku sangat menusuk kalbuku gitu. Jadi jangan sampai antara larik pertama, kedua, ketiga, keempat itu seolah-olah kalimat yang dipatah-patahkan gitu ya. Jadi per lariknya itu harus mengandung metafor atau simil atau menggunakan gaya-gaya imajis gitu. Jadi kemudian ada simbolisnya. Jadi jangan sampai satu kalimat, terkadang ketika saya juga sedang mengajarkan ke anak-anak, ada anak yang satu kalimat jadi dipatah-patah jadi ke bawah gitu. Jadi itu serasa satu kalimat saja gitu. Nah, yang ditekankan dalam zona itu ya penekanan emosinya di sini. Jadi dari tadi ya, dari gaya bahasa tadi. Angin malam beku sangat menusuk kalbuku. Nah, itu jadi agak ada ini ya, ada pertaliannya. Ini nanti bisa diubah kalbukunya. Menunggu kasihku. Nah, ini maaf ya Pak Yadi, di sini saya koreksi ini yang kalbukunya. Atur nuhun deh. Iya, baik. Baru terbaca Bapak. Iya. Masih teranalisis sama Ibu Neng nih.
Jadi Bapak Ibu mohon maaf nanti ketika Bapak Ibu membuat tolong beri larik-larik yang bisa memberikan daya imajis. Nah, imaji itu kan ada imaji visualnya, ada imaji audio visualnya gitu, apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar itu bisa mewakilkan gitu dari apa? Dari emosi kita itu gitu ya. Itu baik. Nah, yang lebih bagus itu dengan menggunakan rima juga itu. Oke, itu Teh. Ya, Mohon ya, makasih sekali. Ini ada masukan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa diingat terus gitu ya bahwa jadi bukan patahan kalimat. Kalimatnya harus mandiri itu ya, Bu iya, Neng. betul. Udah bermakna tersendiri gitu ya. Gitu mungkin ya Bu Neng ya. Ya, meskipun harus berkorelasi, berkohesi gitu ya, berkoherensi gitu. Dari berkoherensi maksudnya antara bait pertama berkesinambungan masuknya ke temanya gitu. Jadi harus berkesinambungan itu bukan perlariknya yang dipatah-patahkan gitu ya. Itu. Baik itu koreksinya. Baik. Ya, silakan Teteh. Ya, terima kasih ya. Mungkin semuanya juga bisa menyimak ya yang barusan yaitu dipahami betul ya bagaimana kesatuan kalimatnya bukan di patah-patah ya, tapi ada korelasinya tetap, tapi bukan berarti harus dipecahkan kalimatnya gitu ya Bu Neng ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu juga masih terus bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Bu Neng apa yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu nanti juga di WA grup ya. Kita sama-sama memantau ya Bu Neng ya apa yang Bapak dan Ibu tulis juga dan tidak berhenti di sini. Terus ya Bapak dan Ibu buat lagi yang banyak karena dengan dibuat sebanyak mungkin itu akan ada temuan-temuan ya Bu Neng. Nah barusan juga ada temuan, oh iya meskipun Pak Yadi itu udah keren tadi ya, tapi iya ya. Kadang kita juga lupa ya Bu Neng ya. Itu sendiri Betul. lupa Betul. gitu. Kadang-kadang begini Teh, penemuan di lapangan itu ketika menuliskan kadang kurang suku katanya. Nah, itu jangan khawatir, boleh menggunakan penambahan prefix gitu ya dengan awalan di atau me gitu. Dari satu suku katanya itu gitu. Jadi jangan dibuang tapi tambahkan saja gitu. Nanti boleh ditukar tempatnya juga itu. Gitu ya. Solusi kekurangan suku kata dengan kata depan itu ya. Ya, ini kata Ya, dengan imbuhan gitu ya, boleh awal, boleh akhir gitu. nomor yang akhir. Iya. Sip, mantap Bu Neng tuh. Kemudian ini Teh satu lagi ini karena berdasarkan pengalaman ya di sini kalbuku masih banyak yang menuliskan kalbuku itu yang dipisahkan gitu ya. Kasihku kalbuku itu kan harus disatukan gitu ya. Memang seperti itu dari kata aku ya itu. Yang Iya. dipisahkan itu kata depan dengan keterangan tempat biasanya dipisahkan ya. Ya, betul. Ya, itu juga harus. Nah, itu ya banyak sekali ya ilmu yang didapat dari Bu Neng hari ini malam ini ya. Waduh, saya juga Aduh. terbangkitkan ini. Ingin menulis lagi biar tercerahkan lagi karena kadang kalau berhenti itu lupa lagi. Nah, Iya, jadi kembali harus menyala ya Pak Yadi, menyala terus Pak Yadi. Iya, siap, semangat teh. Bu Ai, tadi Bu Nuhun. Erlina, ini siapa lagi? Ya, Bu Eros, Bu Irah, pada Ibu Daru, ya Bu Ungkin, Bu Iis, siapa lagi ya banyak sekali yang tidak saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah kita banyak ilmu ya Ibu-ibu ya, betul tidak? Betul, Betul Bu. betul ya. Bu. Teh, Bermanfaat nuhun. sekali luar biasa pokoknya malam ini ya. Kita bisa menyala, menulis sebanyak-banyaknya. Nanti dikirimkan ke WA Group. Nanti kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar kembali ke Ibu Neng. Sama-sama belajar lagi menulis dan dengan kekuatan ya. Banyak kan ibu-ibu Wonder Woman ya.
Kekuatannya, dikeluarkanlah energinya, menulis ya, menulis itu bisa membahagiakan, insya Allah, bermanfaat juga untuk yang lain. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih juga kepada para suhu, atas kepercayaannya kepada saya, kepada kami, saya dan Ibu Eneng, untuk terlaksananya kegiatan ini, dan mari kita lanjutkan di grup WA. Dan mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan saya dalam memandu acara ini, ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang didapat di malam ini tetap melekat ya, dan menjadi penerang kita dan menjadi energi yang luar biasa untuk kita menulis ya, dengan imaji-imaji kita, dengan kekuatan hati dan nurani kita, dan kejernihan pikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bermanfaat ya untuk kita sendiri juga orang lain. Ya gitu Bu Neng ya, tidak ada yang disampaikan lagi, udah ditutup aja, mau ditutup? Pasang, Oke, tutup baik. aja ya. Iya. Baik, terima kasih Teh Dede dan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir. Dari saya, mudah-mudahan Ibu tetap semangat, tetap ceria. Saya tutup dengan satu kata, salam Cin, cerdas dan inovatif. Saya tunggu karya-karya Bapak Ibu guru, karya-karya Sonian di WA Group. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin dari saya. Mohon maaf Teteh Dede, Pak Saipul, Pak Prawiro, dan Bapak Ibu semuanya, King, dan semuanya ya. Sampai ketemu kembali. Mohon maaf. Ya. Akan kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanallahumma wa bihamdi. Mangga bilih bade beraktivitas malam selanjutnya ya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga wabarakatuh. silakan di-end saja. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Beristirahat Atur Bapak Ibu. nuhun. Ya, terima kasih sama-sama. Iya. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali Teteh Wilujeng istirahat. Bunda, mangga. Ya, Bu Erlin, siap Bu Erlin. Wilujeng Bu Erlin. Wilujeng membuat Sonian Bu Erlin. Langsung aja. Ditunggu. Soniannya. Ditunggu Soniannya Bu Erlin. Iya. Tuh jempol. Iya, siap. Wilujeng Bu. Iya. Atur nuhun deh. Ya, sama-sama Pak Yadi, mangga. Hatur nuhun Bu Neng, Bu Dede, mangga. Ya, mangga Bu Elin, wilujeng istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya ya, atas. Badai ditutup wae Bu Neng. Ditutup mangga Teteh. Mbak Teh? Enggak damang putrana. Oh, mohon. Alhamdulillah. Tos di infus. Atus di bumi? Hah? Atus di bumi ya nama? Tapi di rumah sakit kan ya? Di Bandung Teh. Masya Allah di Bandung. Lagi kuliah, dibawa dulu, diinfus sendiri oleh dokter, terus saya biasa ke sana dulu, terus balik lagi. Itu muntah darah. Masya Allah. Enggak damangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, nerah sehat. Oh ya Allah, nebuneng. Ikal. Ya, sami-sami Teteh. Wilujeng istirahat ya. Wilujeng istirahat. Ya, kita pulang aja. Di end aja ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Neng. Ya.